Assalamualaikum sahabat, pasti gampang. Setelah kesulitan, pasti ada jalan terang. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang gadis bernama Ayu, anak seorang dukun yang menghilang di Gunung Keramat. 5 bulan kemudian, ia kembali dalam keadaan hamil, tanpa mengingat apa yang terjadi. Namun semakin lama, keanehan mulai muncul. Ada sesuatu yang ikut pulang bersamanya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis salawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Angin malam berembus dingin di desa kecil di kaki Gunung Keramat. Ayu duduk di beranda rumah, mendengarkan suara kodok di kejauhan. Malam itu, ayahnya, seorang dukun sakti, kembali dari ritual di hutan. "Jangan pernah kau injakan kaki di Gunung Keramat," ucapnya tegas. Ayu hanya tersenyum kecil, merasa ayahnya berlebihan. "Itu hanya gunung biasa. Yah, tidak ada yang perlu ditakuti." Sang ayah menatapnya lama, lalu masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa. Ayu menatap langit malam, tidak tahu bahwa takdirnya akan berubah selamanya. Keesokan harinya, Ayu menemui 2 sahabatnya, Rina dan Jaka. "Aku ingin mendaki Gunung Keramat," ucapnya dengan suara pelan. Rina terkejut. "Ayu, kau gila? Itu tempat yang dilarang." Jaka justru tertawa kecil. "Kau ingin membuktikan sesuatu?" Ayu mengangguk. "Aku hanya ingin tahu, apakah semua mitos itu benar?" Rina terlihat ragu, tetapi akhirnya setuju setelah diyakinkan oleh Ayu. Mereka pun merencanakan pendakian rahasia, tanpa sepengetahuan orang desa. Malam itu, Ayu berkemas tanpa suara, sementara ayahnya tertidur lelap. Matahari baru terbit ketika mereka mulai mendaki Gunung Keramat. Langkah-langkah kaki mereka terdengar jelas di antara dedaunan yang basah. Hutan terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah menunggu sesuatu. "Kenapa rasanya aneh, ya?" gumam Rina sambil merapatkan jaketnya. Jaka hanya tersenyum, tetapi ada kegelisahan di matanya. Saat mereka semakin naik, kabut tipis mulai menyelimuti pepohonan. "Jangan sampai kita terpisah," kata Ayu, mencoba tetap tenang. Mereka tidak tahu bahwa seseorang atau sesuatu sedang mengamati mereka. Beberapa jam berlalu, dan kabut semakin tebal. Udara terasa lebih berat, membuat napas mereka tersengal. "Kenapa jalur ini tidak seperti yang di peta?" tanya Jaka dengan suara gemetar. Rina menggigit bibirnya. "Ayu, kita harus turun sekarang." Sebelum Ayu sempat menjawab, terdengar suara samar dari balik pepohonan. "Ayu! Ayu!" Suara itu terdengar lembut, tetapi ada sesuatu yang mengerikan di baliknya. Jaka menoleh ke belakang, tetapi yang terlihat hanya kabut pekat. Langkah mereka semakin cepat, didorong oleh ketakutan yang mulai merayap. "Ayu, kita harus keluar dari sini," ujar Rina dengan panik. Ayu, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berhenti melangkah. "Suara itu, aku pernah mendengarnya," bisiknya pelan. Rina menarik tangan Ayu, tetapi gadis itu seperti terpaku di tempat. Jaka berteriak, "Ayu, jangan berdiri di situ." Tiba-tiba, angin bertiup kencang, menyapu kabut ke segala arah. Dan saat kabut menghilang, Ayu juga ikut lenyap. Rina dan Jaka berlari ke arah tempat Ayu terakhir berdiri. "Ayu, jawab aku!" Rina berteriak. Suaranya nyaris parau. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Jaka meraih ponselnya, tetapi tidak ada sinyal. "Kita harus kembali ke desa, minta bantuan," katanya dengan suara gemetar. Dengan langkah tergesa, mereka menuruni gunung, meninggalkan sahabat mereka. Namun di kejauhan, samar-samar, terdengar suara tawa pelan. Suara yang tidak seharusnya ada di sana. Desa masih diliputi kesedihan setelah pencarian Ayu gagal total. Tidak ada jejak, tidak ada petunjuk.
seolah ia lenyap begitu saja. Ayah Ayu semakin murung, sering duduk berjam-jam di depan rumahnya. Malam itu, di tengah sunyi, terdengar ketukan di pintu rumah. Sang ayah membuka pintu, dan di sanalah Ayu berdiri. Pakaian lusuh, rambut panjang acak-acakan, dan wajahnya pucat pasi. Sang ayah hampir tak percaya, tetapi ada satu hal yang lebih mengejutkan. Ayu kembali dalam keadaan hamil. Sang ayah menatap Ayu tanpa berkedip, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Gadis itu berdiri kaku di depan pintu. Tangannya menggenggam perutnya yang membuncit. "Ayu." Suara sang ayah bergetar, separuh bahagia, separuh takut. Ayu tidak menjawab. Matanya kosong, tatapannya seperti menembus sang ayah. "Masuklah, Nak," bisik sang ayah akhirnya. Melangkah mundur memberi ruang. Ayu melangkah perlahan, tubuhnya sedikit gemetar, seperti seseorang yang baru belajar berjalan kembali. Rina dan Jaka datang berlari setelah mendengar kabar kepulangan Ayu. Mereka terdiam di ambang pintu, menatap sahabat mereka yang kini begitu berbeda. Rina duduk di samping Ayu, menggenggam tangannya erat. "Ayu, di mana saja kau selama ini?" Suaranya penuh harapan. Ayu menoleh perlahan, tetapi bibirnya tetap terkunci. Jaka berdehem, mencoba mencairkan suasana. "Kami mencarimu kemana-mana." Ayu akhirnya berbicara, suaranya lirih dan bergetar. "Aku tidak ingat apa-apa," katanya. Sang ayah menatapnya tajam, seolah mencoba membaca sesuatu di balik kata-katanya. Tapi dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar dengan putrinya. Malam itu, Ayu tidur di kamarnya untuk pertama kalinya setelah 5 bulan menghilang. Sang ayah duduk di ruang tengah, termenung, pikirannya dipenuhi kegelisahan. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma basah dari dedaunan di luar. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari kamar Ayu. Sang ayah menoleh ke pintu kamar, alisnya berkerut. "Ayu?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah yang berhenti begitu saja. Sang ayah berdiri, tetapi saat ia mendekati kamar, ia melihat sesuatu di bawah celah pintu. Bayangan kaki, tetapi dengan bentuk yang tidak wajar. Sang ayah menahan napas. Tubuhnya terasa kaku seketika. Ia ragu sejenak, lalu menguatkan hati dan membuka pintu kamar Ayu. Di sana, Ayu sedang tidur. Wajahnya tenang, nafasnya teratur. Namun, di sudut kamar, ada sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Bayangan hitam samar berdiri di pojok ruangan, seperti mengawasi Ayu. Sang ayah bergeming, lalu mengucap nama Allah dalam hati. Bayangan itu perlahan memudar, seolah terserap ke dalam kegelapan. Sang ayah menutup pintu dengan perlahan, tapi ia tahu, ada sesuatu yang ikut pulang bersama Ayu. Sejak hari itu, kejadian aneh mulai terjadi di rumah mereka. Pintu kamar Ayu sering terbuka sendiri di tengah malam. Aroma anyir sesekali tercium dari kamarnya, meski tidak ada sumbernya. Ayu sering terdengar berbicara sendiri saat semua orang sedang tertidur. Sang ayah mulai mengamati anaknya dengan lebih cermat. Ada perubahan kecil yang semakin terasa setiap hari. Mata Ayu kini tampak lebih gelap, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Dan yang paling menyeramkan, bayi dalam kandungan Ayu bergerak terlalu aktif, seperti ada kehidupan lain di dalamnya. Rina dan Jaka kembali ke rumah Ayu setelah beberapa hari. Mereka masih sulit menerima kenyataan bahwa sahabat mereka kini mengandung. "Ayu, kau yakin tidak ingat apapun?" tanya Rina hati-hati. Ayu menggeleng, menundukkan kepala. Suaranya nyaris berbisik. "Aku hanya ingat kabut tebal. Lalu aku terbangun di tempat yang gelap." Jaka menggigit bibirnya. "Apa kau pernah melihat seseorang di sana?" Mata Ayu tiba-tiba membelalak. Napasnya memburu. "Ada yang selalu mengawasiku, tapi aku tidak bisa melihat wajahnya." Malam itu, sang ayah memutuskan untuk melakukan ritual. Ia menyalakan dupa, merapalkan doa, dan memejamkan mata. Ia ingin melihat, ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya. Saat asap dupa semakin pekat, tubuhnya terasa lebih ringan,
seolah terseret ke dunia lain. Samar-samar, ia mulai melihat sesuatu, bayangan kabut yang menggumpal. Lalu, dari balik kabut itu, muncul sosok tinggi besar bermata merah menyala. Makhluk itu menatapnya dan tersenyum. Sang ayah tersentak, tubuhnya terguncang, keringat dingin mengalir di dahinya. Ia membuka matanya dengan cepat. Jantungnya berdegup kencang. Kini, ia tahu satu hal yang pasti. Ayu telah membawa sesuatu kembali dari Gunung Keramat. Sang ayah menatap dupa yang masih mengepul di hadapannya. Tubuhnya gemetar. Hatinya dipenuhi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selama bertahun-tahun menjadi dukun, ia telah menghadapi banyak hal gaib. Namun kali ini berbeda. Apa yang mengikuti Ayu dari gunung bukan sekadar makhluk halus biasa. Makhluk itu memiliki ikatan dengan Ayu, dan sang ayah belum tahu bagaimana cara memutusnya. "Apa yang telah kau bawa pulang, Nak?" gumamnya pelan. Ia harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, Ayu mulai mengalami mimpi yang sama setiap malam. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan yang gelap. Di kejauhan, ada sosok tinggi besar berdiri di balik pepohonan. Matanya merah menyala. Tubuhnya diselimuti bayangan hitam pekat. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap Ayu tanpa berkedip. Ayu mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. "Kau tidak bisa lari," bisik suara itu dari kejauhan. Ayu terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Saat ia menoleh ke jendela kamarnya, ia melihat bayangan hitam berdiri di luar, mengawasinya. Ayu duduk di depan cermin, menatap pantulan dirinya dengan wajah penuh kebingungan. Tangannya perlahan membelai perutnya yang semakin membesar. Bayinya terlalu aktif, bergerak dengan cara yang tidak wajar. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang dingin merayap di kulitnya. Perutnya bergerak sendiri, bukan sekadar tendangan bayi biasa. Bentuk jari-jari samar terlihat dari dalam, seolah ada tangan kecil yang mencoba keluar. Ayu tersentak mundur, tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba berteriak, tetapi suara itu terhenti di tenggorokannya. Apa yang ada dalam dirinya bukan bayi biasa. Sang ayah akhirnya memutuskan untuk memanggil beberapa orang alim dari desa sebelah. Mereka duduk mengelilingi Ayu, merapal doa dan ayat-ayat suci. Ayu hanya duduk diam, kepalanya tertunduk, matanya tertutup. Namun saat suara doa semakin lantang, Ayu tiba-tiba tersenyum tipis. Wajahnya tetap tertunduk, tetapi senyum itu semakin lebar. Suasana ruangan mendadak mencekam. Udara terasa lebih dingin. Salah satu orang alim menggenggam tasbihnya erat. "Ini bukan kehamilan biasa," bisiknya. Sang ayah menggigit bibirnya. Ia sudah menduganya, tetapi mendengar orang lain mengatakannya membuatnya semakin takut. Salah satu orang alim mencoba menyentuh kepala Ayu, tetapi tiba-tiba tubuhnya terpental ke belakang. Doa mereka ditolak. Malam itu, Ayu duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang tertutup. Namun, suara bisikan tetap terdengar dari luar. "Ayu, kau sudah menjadi milikku." Ia memejamkan mata, menggenggam selimutnya erat. Bayi di dalam perutnya kembali bergerak, tetapi kali ini, gerakannya terasa lebih liar, lebih kuat. Di luar kamar, sang ayah berjaga-jaga dengan dupa dan air doa di tangannya. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu kamar Ayu. "Ayu, buka pintunya." Sang ayah menegakkan tubuhnya. Suara itu adalah suara Ayu, tetapi Ayu ada di dalam kamar. Sang ayah menguatkan hati dan berdiri mendekati pintu. "Siapa di luar?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya ketukan yang semakin keras. Dari dalam kamar, Ayu juga mendengar suara itu. Ia menoleh ke pintu dengan wajah pucat. "Aku di sini," bisiknya lemah. Sang ayah menatap gagang pintu yang mulai bergetar, seolah seseorang mencoba membukanya dari luar. Dengan cepat, ia mengambil air doa dan menyiramkannya ke pintu. Seketika terdengar jeritan panjang, disertai suara langkah kaki yang berlari menjauh. Sang ayah menoleh ke kamar Ayu,
dan putrinya hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah, aku takut." Malam itu, rumah terasa sunyi, tetapi ketegangan menggantung di udara. Ayu duduk di tempat tidur, menggenggam selimut erat-erat. Sang ayah masih berjaga di luar kamar. Dupa masih mengepul di tangannya. Angin malam bertiup, membawa suara samar yang hampir tak terdengar. "Ayu, waktunya pulang." Ayu menegakkan tubuhnya. Napasnya memburu. Ia tahu suara itu. Suara yang selama ini menghantuinya dalam mimpi. Dengan tangan gemetar, ia menoleh ke jendela. Dan di sana, di balik kaca yang tertutup embun, bayangan hitam itu berdiri kembali. Keesokan harinya, sang ayah memanggil beberapa dukun dari desa seberang. Mereka datang dengan pakaian hitam, membawa sesaji dan minyak wangi. "Anakmu telah membawa sesuatu yang bukan dari dunia ini," kata salah seorang dukun tua. Sang ayah hanya mengangguk. Hatinya berat menerima kenyataan. Ayu duduk di tengah ruangan. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Kami akan mencoba membuangnya," lanjut sang dukun. Mereka mulai menyalakan dupa, merapal mantra-mantra kuno. Ayu tiba-tiba menggigil. Tubuhnya mulai bergetar tanpa kendali. Lalu, dari mulutnya, keluar suara yang bukan miliknya. "Dia milikku." Ayu jatuh tersungkur. Tangannya mencakar lantai kayu dengan liar. Para dukun semakin keras membacakan mantra, mencoba mengusir sesuatu yang ada dalam dirinya. Sang ayah menggenggam tasbihnya erat. Air matanya hampir jatuh. "Ayu, bertahanlah, nak." Suaranya bergetar. Ayu mengangkat wajahnya perlahan, dan semua orang tersentak. Matanya tidak lagi seperti mata manusia. Cahaya merah samar berpendar di dalamnya, penuh dengan kegelapan. Ia tersenyum, tetapi senyuman itu bukan miliknya. Ada sesuatu yang sedang berbicara melalui tubuhnya. Salah satu dukun menyiramkan air doa ke tubuh Ayu. Ia berteriak kesakitan. Tubuhnya menggeliat seperti terbakar. "Keluar kau! Ini bukan tempatmu!" seru sang dukun tua. Ayu menjerit, tetapi suara jeritannya bercampur dengan suara lain. Suara berat yang bukan manusia. Lampu di ruangan itu tiba-tiba berkelap-kelip. Angin dingin berembus tanpa arah. Para dukun terus merapal doa. Tetapi Ayu tiba-tiba tertawa. "Kalian tidak bisa memisahkan kami." Suaranya terdengar ganda, seolah dua makhluk berbicara sekaligus. Para dukun saling pandang, mulai menyadari sesuatu. Ayu tidak hanya dirasuki, ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sang ayah jatuh berlutut. Hatinya remuk melihat keadaan putrinya. "Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Ayu?" bisiknya. Ayu menoleh ke arahnya. Senyumnya masih melekat. "Aku tidak pernah benar-benar pergi, Ayah." Suaranya terdengar aneh, penuh dengan nada menggoda. Para dukun semakin tegang. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Salah satu dari mereka memberanikan diri bertanya, "Siapa yang bersamamu di gunung?" Mata Ayu tiba-tiba membelalak. Tubuhnya menegang. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin. Napas semua orang memburu. Dengan suara yang hampir seperti bisikan, Ayu menjawab, "Suamiku." Ruangan mendadak sunyi. Semua orang terdiam membeku. Sang ayah merasakan tubuhnya melemas. Darahnya seakan berhenti mengalir. "Ayu, apa maksudmu?" Suaranya hampir tak keluar. Ayu tersenyum. Jemarinya membelai perutnya yang membesar. "Dia menungguku di gunung. Dia membawaku ke dunianya." Para dukun mulai berbisik satu sama lain. Wajah mereka penuh kecemasan. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Dia telah menikah dengan makhluk gaib." Sang ayah menggeleng keras, menolak kenyataan yang begitu mengerikan. "Tidak mungkin. Ayu, kau manusia. Kau bukan bagian dari mereka." Tetapi Ayu hanya tertawa kecil, seolah kata-kata ayahnya tidak lagi memiliki arti. Para dukun tahu satu hal, mereka harus mengembalikan Ayu ke tempat asalnya. "Gunung itu masih memanggilnya," ujar salah satu dukun dengan nada serius. Sang ayah menggigit bibirnya, hatinya hancur, tetapi ia tahu ini mungkin satu-satunya cara.
Mereka memutuskan untuk membawa Ayu kembali ke Gunung Keramat. Malam itu, persiapan dilakukan. Sesaji dan doa dipersiapkan dengan hati-hati. Namun, saat mereka hendak berangkat, Ayu berbicara dengan nada pelan. "Ayah." Ia memanggil. Sang ayah menoleh, menatap mata putrinya yang mulai berubah. "Aku takut," ucapnya dengan suara lirih. Namun ada sesuatu yang janggal dalam tatapannya. Apakah itu benar-benar Ayu? Atau sesuatu yang lain yang berbicara? Langkah kaki mereka bergema di jalur pendakian yang sunyi. Hanya suara dedaunan yang berbisik dan burung hantu di kejauhan. Para dukun berjalan di depan, membawa dupa yang terus mengepul. Ayu berjalan di tengah, tubuhnya lemah, wajahnya kosong. Sang ayah berjalan di belakang, matanya penuh dengan kegelisahan. Setiap langkah yang mereka ambil, kabut semakin tebal, seolah gunung itu tahu mereka datang. "Sebentar lagi kita sampai," ujar salah satu dukun. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, Ayu tiba-tiba berhenti. Tubuhnya menegang, matanya membelalak ke arah sesuatu di kejauhan. Para dukun mengikuti arah pandangannya, dan mereka pun terpaku di tempat. Di depan mereka, di tengah kabut pekat, berdiri sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Sosok tinggi itu berdiri tegap di tengah kabut. Tubuhnya diselimuti bayangan pekat. Matanya merah menyala, menembus kabut yang semakin tebal di sekitar mereka. Ayu terdiam, tubuhnya gemetar, tetapi ada senyuman kecil di sudut bibirnya. "Dia menungguku," bisiknya pelan. Matanya tak berkedip menatap sosok itu. Para dukun langsung melingkari Ayu, memperketat perlindungan mereka. "Jangan biarkan dia melangkah ke sana," seru salah seorang dukun. Sang ayah maju, memegang lengan Ayu erat-erat. "Ayu, jangan dengarkan dia." Namun tubuh Ayu terasa dingin, seolah bukan lagi manusia yang digenggamnya. Sosok hitam itu mulai bergerak. Langkahnya berat tetapi pasti, mendekati mereka. Kabut semakin pekat, udara menjadi lebih dingin, seolah gunung itu menghembuskan napasnya. Salah satu dukun mulai membaca doa dengan suara lantang. Minyak wangi disiramkan ke tanah, dupa dibakar semakin banyak. Sosok itu berhenti sejenak, tetapi tidak mundur. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. "Dia tidak takut," gumam salah satu dukun dengan suara gemetar. Ayu perlahan mengangkat tangannya. Telapak tangannya menghadap ke sosok itu. "Aku harus pergi," katanya. Suaranya terdengar jauh, seperti bukan miliknya. Para dukun membaca doa semakin keras, mencoba menarik Ayu kembali. Namun tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Angin bertiup semakin kencang, membawa suara seperti jeritan dari dalam hutan. Sosok hitam itu tersenyum, dan mulai berbicara. "Ayu bukan lagi milik kalian." Kata-kata itu membuat sang ayah merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Apa maksudmu?" teriaknya. Suaranya dipenuhi kemarahan dan kepedihan. Sosok hitam itu menoleh perlahan. Matanya semakin menyala dalam kegelapan. Dia sudah memilih. Sejak hari pertama dia menghilang. Ayu menoleh ke sang ayah. Matanya penuh kebingungan. "Ayah, aku memilih." Para dukun bertukar pandang. Wajah mereka tegang. Salah satu dukun tertua akhirnya berbicara. "Ayu, apa kau pernah membuat janji dengan sesuatu di gunung ini?" Ayu terdiam. Matanya membelalak, seolah sesuatu dalam ingatannya baru saja muncul. Ia menatap tanah. Tubuhnya mulai gemetar. Aku ingat," bisiknya lemah. Ayu melihat kilasan ingatan di dalam kepalanya, seolah kembali ke hari di mana ia menghilang. Di tengah kabut yang pekat, ia tersesat sendirian. Tubuhnya lelah dan kepalanya pusing. Saat itu, suara lembut memanggilnya dari balik pepohonan. "Kau tersesat, anak manusia. Kau ingin aku membantumu?" Ayu, dalam keputusasaan, mengangguk. "Tolong, aku ingin pulang." Suara itu tertawa pelan. "Aku bisa mengantarmu pulang, tapi kau harus memberiku sesuatu." Ayu tidak berpikir panjang. "Apapun, asal aku bisa kembali." Saat itulah,
Sosok itu muncul di hadapannya untuk pertama kalinya. Mata merahnya menyala dalam kegelapan. Tubuhnya diselimuti kabut. Baiklah, kalau begitu, kau adalah milikku sekarang. Ayu tersentak kembali ke kenyataan. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menyadari sesuatu. Ia bukan diculik. Ia sendiri yang telah membuat perjanjian itu. Aku telah menyerahkan diriku. Suaranya pecah dalam keheningan malam. Sang ayah menatap putrinya dengan air mata mengalir di pipinya. Tidak, Ayu. Kau hanya tidak tahu apa yang kau lakukan saat itu. Para dukun mulai berdiskusi, mencari cara untuk membatalkan perjanjian tersebut. Namun sosok hitam itu hanya berdiri di sana. Senyumnya masih sama. Perjanjian dengan kami tidak bisa dibatalkan, manusia. Angin kembali berhembus kencang, membawa suara bisikan yang tak mereka pahami. Ayu menggenggam perutnya erat-erat, merasakan sesuatu bergerak di dalamnya. Dia juga miliknya. Sang ayah mematung. Kata-kata Ayu membuat darahnya terasa membeku. Para dukun mundur sedikit, menyadari bahwa yang mereka hadapi jauh lebih besar dari yang mereka kira. Ayu merintih. Tubuhnya terasa semakin lemah. Dia tidak ingin aku pergi. Dia ingin bayinya. Sosok hitam itu melangkah mendekat. 1 langkah, lalu 2 langkah. Para dukun membaca doa lebih keras. Tetapi tubuh mereka terasa semakin berat. Udara di sekitar mereka berubah. Seolah ruang dan waktu tidak lagi terasa nyata. Ayu, kau harus melawan. Kau masih bisa kembali. Teriak sang ayah dengan penuh harapan. Namun Ayu hanya tersenyum sedih. Ayah, bagaimana kalau aku memang sudah bukan bagian dari dunia ini? Para dukun tahu mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Hanya ada satu cara. Ayu harus memutuskan sendiri. Ayu menatap mereka semua, lalu menoleh ke sosok hitam yang masih menunggunya. Aku ingin pulang, katanya dengan suara lirih. Sosok hitam itu mengerang pelan, seolah tidak suka dengan jawaban itu. Janji telah dibuat. Ayu, kau harus menepatinya. Tangan Ayu mencengkeram perutnya lebih erat. Air matanya mengalir. Ia melihat wajah ayahnya yang penuh dengan kepedihan. Melihat para dukun yang berjuang menyelamatkannya. Lalu ia melihat ke dalam dirinya sendiri. Dan menemukan jawabannya. Tidak, aku bukan milikmu. Begitu Ayu mengucapkan kata itu, udara di sekitar mereka bergemuruh. Sosok hitam itu menggeram. Tubuhnya bergetar hebat. Para dukun serentak membaca doa, membentuk lingkaran perlindungan di sekitar Ayu. Sang ayah meraih tangan putrinya, menggenggamnya erat. Kau bukan miliknya. Ayu, kau anakku, kau manusia. Angin bertiup semakin kencang, tanah berguncang, suara jeritan terdengar dari segala arah. Sosok hitam itu mundur selangkah, lalu 2 langkah, suaranya menggelegar marah. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Perjanjian harus ditepati. Tetapi Ayu menutup matanya, menguatkan hatinya. Ia merapal doa yang dulu diajarkan ayahnya, dan membiarkan cahayanya membakar kegelapan. Doa-doa yang dilantunkan Ayu semakin lantang. Suaranya bergetar tapi penuh keyakinan. Cahaya lembut mulai muncul di sekeliling tubuhnya, menyelimuti dirinya dalam kehangatan. Sosok hitam itu meraung marah. Tubuhnya bergetar hebat, seolah sesuatu tengah mengoyaknya dari dalam. Para dukun terus melantunkan doa-doa suci, membentuk penghalang antara Ayu dan makhluk itu. Kau tidak bisa mengambilnya, seru salah satu dukun. Sosok hitam itu menggeram, matanya membara dengan kemarahan. Dia adalah milikku. Dia telah bersumpah. Namun Ayu menggenggam perutnya, air matanya mengalir. Tidak. Aku tidak lagi mengakui sumpah itu. Seketika, tanah berguncang, langit di atas gunung bergemuruh. Ayu tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Bayinya bergerak dengan cara yang tidak wajar, seolah merespons kekacauan yang terjadi. Ayah, sakit, bisik Ayu dengan suara lemah. Sang ayah menggenggam tangannya, wajahnya penuh dengan kecemasan. Bertahanlah, nak. Kau tidak sendiri. Sosok hitam itu mendekat kembali,
Meski tubuhnya terlihat semakin melemah, dia adalah bagian dariku. Kau tidak bisa mengambilnya. Para dukun saling berpandangan, mulai menyadari sesuatu yang lebih besar. Bayinya, mungkin bukan manusia sepenuhnya, bisik salah satu dukun. Sang ayah tersentak, hatinya bergetar. Ayu harus memilih, menyerahkan bayinya, atau mempertahankan hidupnya sendiri. Ayu merintih, tubuhnya terasa semakin berat, seolah ada dua kekuatan yang menariknya ke arah berbeda. Sosok hitam itu mendekat, meski perlahan, tatapannya penuh dengan harapan gelap. Kembalilah padaku, Ayu, kita akan bersama seperti yang kau janjikan. Ayu menggeleng lemah, tubuhnya semakin melemah. Sang ayah menatap putrinya dengan air mata mengalir. Nak, kau masih bisa melawan. Ayu menatap perutnya, merasakan denyut kehidupan di dalamnya. Jika aku tetap di sini, apakah dia akan selamat? Bisiknya pada para dukun. Salah satu dukun tertua menarik napas dalam, lalu berkata lirih, jika kau tetap di dunia ini, kau harus memutus semua ikatan dengan dia, bahkan dengan bayi itu. Ayu terdiam, hatinya berkecamuk. Angin berhembus semakin kuat, seolah gunung itu marah dengan keraguan Ayu. Sosok hitam itu menyeringai, tahu bahwa Ayu berada dalam kebimbangan. Kau bisa memilih, Ayu, tetapi jangan lupa, aku yang menyelamatkanmu. Ayu menatap sosok itu, pikirannya kembali ke masa saat ia tersesat dalam kabut. Kau memang menyelamatkanku, katanya pelan. Sosok hitam itu tersenyum, mengulurkan tangannya. Tapi kau juga yang membawaku ke kegelapan, lanjut Ayu. Tangan Ayu mulai gemetar. Ia merasakan sesuatu di dalam dirinya mulai terbakar. Aku mencabut sumpahku. Aku tidak akan kembali padamu. Seketika, suara raungan panjang menggema di seluruh gunung. Sosok hitam itu mulai memudar. Tubuhnya seolah tersedot ke dalam kegelapan. Tidak. Ini tidak bisa terjadi. Kau telah berjanji. Ayu menutup matanya. Air matanya jatuh. Tetapi ia tidak menarik kembali keputusannya. Cahaya semakin terang, menyelimuti tubuhnya dengan kehangatan. Sang ayah menatap putrinya. Hatinya lega sekaligus pedih. Para dukun terus merapal doa, memastikan makhluk itu benar-benar lenyap. Tanah yang semula bergetar mulai tenang. Kabut perlahan menghilang. Sosok hitam itu menatap Ayu untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Namun sebelum benar-benar lenyap, terdengar suara bisikan terakhirnya. Aku akan kembali. Kau tahu itu, Ayu. Langkah mereka terasa berat saat turun dari gunung. Ayu masih lemah. Tubuhnya dipapah oleh sang ayah dan salah satu dukun. Udara pagi terasa lebih segar, tetapi hati mereka masih dipenuhi kecemasan. Apakah dia benar-benar pergi? Tanya salah satu dukun dengan nada ragu. Sang dukun tua hanya menghela napas. Untuk saat ini, mungkin iya. Ayu menatap jauh ke arah puncak gunung yang semakin jauh dari pandangan. Ada sesuatu dalam hatinya yang masih belum tenang, tetapi ia tahu ia telah membuat pilihan yang benar. Kau aman sekarang, nak, bisik sang ayah sambil menggenggam tangannya. Ayu tersenyum lemah. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu, pertarungan ini mungkin belum benar-benar berakhir. Beberapa minggu berlalu, Ayu mulai pulih meski sering merasa lemas. Para dukun telah pergi, meninggalkan banyak nasihat untuk keluarganya. Namun ada satu hal yang masih membuat sang ayah gelisah. Bayi dalam kandungan Ayu masih terlalu aktif. Setiap malam, Ayu merasakan pergerakan yang lebih kuat dari biasanya. Kadang, ia bahkan merasa seperti ada tangan kecil yang mencoba mencakar dari dalam. Sang ayah tidak memberitahunya, tetapi ia diam-diam mulai melakukan doa khusus untuk bayi itu. Ia tidak ingin kehilangan Ayu lagi. Tetapi jauh di dalam hati kecilnya, ia bertanya-tanya, apakah bayi ini benar-benar manusia sepenuhnya? Pada suatu malam, Ayu terbangun dari tidurnya dengan napas tersengal. Ia merasa seperti ada sesuatu yang membisikkan sesuatu di telinganya. Ayu, jangan lupakan aku. Ia menoleh ke jendela, tetapi tidak ada siapapun di luar. Perutnya terasa panas.
Seperti ada sesuatu yang bergerak lebih cepat dari biasanya. Sang ayah masuk ke kamarnya, melihat wajah putrinya yang pucat. "Ada apa, Nak?" Ayu menatap ayahnya. Air mata mengalir di pipinya. "Ayah, apakah aku benar-benar telah bebas?" Pagi itu, Ayu duduk di halaman rumah, menatap matahari yang perlahan naik ke langit. Ia ingin percaya bahwa semuanya telah selesai, bahwa ia telah kembali sepenuhnya. Tetapi rasa takut masih mengendap di dalam hatinya. Sang ayah datang dan duduk di sampingnya, menggenggam tangannya lembut. "Apapun yang terjadi nanti, kau masih anakku, Ayu." Ayu tersenyum, meski hatinya masih dipenuhi tanda tanya. Angin berhembus pelan, membawa ketenangan sesaat. Namun jauh di kejauhan, di atas Gunung Keramat, kabut mulai berkumpul kembali. Sang ayah tahu bahwa meski makhluk itu telah pergi, perlindungan tetap harus dilakukan. Setiap hari, ia membaca ayat-ayat suci di rumah, memohon perlindungan dari gangguan makhluk halus. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surat An-Nisa 76. Ayu mulai ikut membaca doa setiap malam, mencoba menguatkan hatinya. "Ayah, jika aku terus beribadah, apakah dia akan kembali?" Sang ayah tersenyum, mengusap kepalanya dengan lembut. "Jika kau dekat dengan Allah, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surat Fussilat 36. Ayu sadar bahwa kesalahannya adalah melanggar larangan dan membuat janji dengan makhluk yang tak dikenalnya. "Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah 168. Sang ayah mengingatkannya bahwa manusia tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. "Ketika kau tersesat, seharusnya kau berdoa kepadanya, bukan kepada makhluk lain." Ayu menundukkan kepala, merasa bersalah atas pilihannya dulu. "Aku tidak akan pernah lagi meminta bantuan selain kepada Allah," bisiknya. Hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang menggantungkan diri kepada sesuatu, maka ia akan dikuasai oleh sesuatu itu. Kini Ayu tahu bahwa tidak ada tempat berlindung yang lebih baik selain kepada Allah. Setiap pagi dan petang, Ayu mulai mengamalkan zikir perlindungan. Sang ayah mengajarinya membaca ayat kursi setiap malam sebelum tidur. Barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka ia akan dilindungi dari gangguan setan hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ayu mulai merasa lebih tenang, lebih kuat menghadapi masa depannya. Setiap kali rasa takut datang, ia mengingat janji Allah bahwa orang yang bertawakal tidak akan ditinggalkan. Dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Quran Surat Al-Ahzab 3. Sang ayah tersenyum bangga melihat putrinya kembali ke jalan yang benar. Ayu kini menjalani hidupnya dengan lebih berhati-hati. Ia tidak lagi mendekati hal-hal mistis atau bertindak sembarangan. Setiap malam, ia membaca surah Al-Falaq dan An-Nas untuk menjaga diri dari gangguan gaib. Barang siapa membaca surah Al-Falaq dan An-Nas pada waktu pagi dan petang, maka ia akan terlindungi dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Sang ayah masih merasakan ketakutan dalam hatinya, tetapi ia percaya bahwa Ayu telah belajar dari kesalahannya. Masa depan masih panjang, Ayu, dan Allah selalu bersamamu. Ayu tersenyum, menatap langit biru yang kini terasa lebih terang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia percaya bahwa selama ia dekat dengan Allah, ia akan selalu selamat. Pagi itu, Ayu duduk di bawah pohon rindang di halaman rumahnya. Angin berhembus lembut, membawa ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama ini. Sang ayah datang dan duduk di sampingnya, membawa secangkir teh hangat. "Apa yang kau pikirkan?" tanya sang ayah pelan. Ayu tersenyum, menatap ke arah gunung yang kini terlihat jauh. "Aku hanya bersyukur, karena masih diberi kesempatan untuk kembali." Sang ayah mengangguk, menepuk pundaknya lembut.
Hidup adalah ujian. Nak, yang penting, kita selalu kembali kepadanya. Matahari mulai naik, membawa harapan baru dalam kehidupan mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ayu merasa benar-benar bebas. Tamat.